warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni dari Prodi Pendidikan Ekonomi untuk semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul mengenai keefektifan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual untuk pelajaran ekonomi kelas 10 di SMAN 115 Jakarta dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rusmaini SPD MPDE. Baik, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk bab 1 yaitu mengenai pembahasan. Di sini saya akan mulai untuk presentasi saya, yaitu mengenai proposal yang berjudul keefektifan model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual terhadap presentasi belajar ekonomi untuk siswa kelas 10 di SMAN 115 Jakarta. Langsung saja saya mulai untuk bab pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Untuk bab 1 pendahuluan terdapat 5 poin utama, yaitu A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, dan E. Manfaat penelitian. Untuk poin yang pertama yaitu A. Latar belakang. Di sini ada dua hal yang melatar belakangi saya dalam penyusunan proposal ini. Yang pertama yaitu disebabkan karena adanya persebaran wabah virus. Jadi dengan adanya persebaran virus COVID-19 ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan sistem kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah atau yang dilakukan sekarang itu secara daring. Nah, dari untuk meminimalisir persebaran virus ini, maka proses belajar mengajar dilakukan secara online. Nah, untuk proses pembelajaran online, tentu saja di sini butuh media untuk dalam pengantaran kegiatan proses belajar. Maka dari itu, saya memutuskan untuk menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning berbantuan dengan media audio visual. Kemudian untuk poin B yaitu identifikasi masalah. Terdapat 5 poin dalam identifikasi masalah untuk proposal saya. Yang pertama, guru melakukan proses pembelajaran secara online hanya menyampaikan materi dengan memberikan tugas saja berdasarkan panduan buku paket dan LKS yang ada. 2. Dalam proses pembelajaran online, guru belum menggunakan mode pembelajaran yang aktif dan inovatif. 3. Kurangnya keaktifan siswa karena mode pembelajaran yang digunakan kurang mengasah keaktifan siswa yang hanya memahami materi melalui soal. 4. Pemahaman konsep pengetahuan siswa terhadap materi masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan presentasi belajar siswa yang masih sangat rendah dan di bawah KKM. 5. 30 siswa dari jumlah keseluruhan 40 siswa dalam mata pembelajaran ekonomi. Kemudian saya lanjutkan untuk poin selanjutnya yaitu terkait dengan poin C dan D, yaitu untuk poin C terdapat rumusan masalah. Ada 3 poin di dalam rumusan masalah tentang proposal yang saya buat. Yang pertama adalah apakah rata-rata presentasi belajar ekonomi siswa IPS kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning di saat masa pandemi COVID-19 di SMAN 115 Jakarta sama dengan KKM 75. Kedua, apakah ketuntasan klasikal pada presentasi belajar ekonomi siswa IPA kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning pada masa COVID-19 di SMAN 115 Jakarta 75%. Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan rata-rata presentasi belajar ekonomi siswa kelas IPS 10 yang signifikan eksperimen dan kontrol di SMAN 115. Kemudian untuk poin D, terdapat tujuan penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama, 1. Untuk mengetahui ketercapaian KKM dan rata-rata presentasi belajar ekonomi siswa kelas IPS
eksperimen setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di SMAN 115 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Kedua, untuk dapat mengetahui ketercapaian ketuntasan klasikal pada presentasi belajar ekonomi siswa IPS kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran menggunakan Project Based Learning di SMAN 115 Jakarta pada masa pandemi. Ketiga, untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata pada presentasi belajar ekonomi siswa IPS kelas 10 yang signifikan. Eksperimen dan kontrol di SMAN 115 Jakarta pada masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk yang terakhir yaitu poin E terkait dengan manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian terdapat dibagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri di sini yang pertama adalah A. Manfaat bagi guru mengembangkan proses pengajaran untuk mengembangkan belajar dan berpengaruh terhadap prestasi siswa. B. Diharapkan model pembelajaran Project Based Learning dijadikan referensi bagi guru. Sedangkan untuk manfaat praktis terbagi menjadi tiga, yaitu A. Bagi guru, B. Bagi siswa, dan C. Bagi sekolah. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk bab 2 yaitu terkait kajian teori. Untuk kajian teori terdapat 2 poin pertama yang penting, yaitu yang satu adalah hakikat model pembelajaran Project Based Learning berbantuan media audiovisual. Untuk poin A yaitu pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Di sini di proposal saya dalam pengertiannya yaitu menurut Daryanto 2007, Project Based Learning merupakan cara belajar yang memberikan kebebasan berpikir siswa yang berkaitan dengan isi atau bahan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Dan dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran Project Based Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang dimana siswa diberikan kebebasan untuk lebih aktif dan kritis dalam berpikir mengenai pemecahan masalah yang telah diberikan dan dapat mengaplikasikan melalui perencanaan dan pengajaran dan tujuan yang direncanakan. Kemudian B, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning, yaitu yang pertama menentukan pertanyaan yang mendasar, kedua menyusun perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat memantau siswa dan kemajuan proyek, kelima penilaian hasil, dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Kemudian untuk C terkait keunggulan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu terdapat 5 keunggulan. Yang pertama adalah model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan bahan tambahan dalam pelaksanaannya. Kedua, siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik secara disiplin. Ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Keempat, teknologi dan juga yang terorganisasi sebagai alat untuk penemuan, kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam cara-cara baru. Kelima, meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan mengaplikasikan proyek yang dibatasi oleh geografis dan juga geologis, melewati zona dan waktu. Untuk poin yang D adalah terkait kelemahan model pembelajaran Project Based Learning, yaitu menurut Abidin 2013 terdapat beberapa kelemahan untuk model pembelajaran ini. Yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Kedua, memerlukan banyak media dan sumber belajar. Ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Keempat, ada kekhawatiran siswa hanya akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Lalu kemudian untuk poin E terkait dengan pengertian media pembelajaran audiovisual, di dalam proposal saya menurut Dajamara 2002, media audiovisual itu sendiri merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar.
jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Nah, maka dapat disimpulkan dari pengertian ahli tersebut bahwa media audiovisual merupakan seperangkat alat yang bisa dilihat dan didengar, digunakan oleh guru untuk membantu proses kegiatan belajar dalam pemahaman materi. Nah, ini mengapa saya memilih untuk menggunakan media audiovisual, karena pada masa pandemi saat ini, untuk pembelajaran jarak jauh atau di rumah sangat diperlukan. Baik, selanjutnya adalah F, manfaat media pembelajaran audiovisual. Di sini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, mempermudah dalam menyajian dan menerima materi ataupun informasi serta menghindari dari salah pengertian. Kedua, mendorong rasa ingin tahu. Hal tersebut karena sifat media audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin, membuat anak tertarik mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Kemudian ketiga, memastikan pengertian yang diperoleh, sebab selain menampilkan gambar, grafik, dan juga cerita, pembelajaran yang diserap lewat penglihatan atau visual sekaligus dapat didengar, yaitu melalui audio, dapat mempercepat daya saraf anak didik dalam pemahaman belajar yang ingin disampaikan. Yang keempat, tidak membosankan, maksudnya adalah karena sifatnya beragam, seperti menampilkan film 3 dimensi atau 4 dimensi atau bahkan film dokumenter. Hal tersebut menciptakan suasana yang variatif dan tidak membosankan ketika proses pembelajaran di dalam kelas ataupun proses pembelajaran ketika di masa pandemi saat ini. Untuk poin terakhir yaitu G, definisi operasional model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual, yaitu untuk model pembelajaran project-based learning sendiri berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang utama dari satu disiplin, melibatkan siswa dengan kegiatan agar siswa dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru. Kenapa harus dengan perbantuan media audiovisual? Karena tadi media audiovisual itu selain menampilkan gambar dan juga suara, ini menyebabkan siswa tidak bosan ketika untuk proses pembelajaran, karena sistem penglihatan dan pendengaran siswa bekerja dan juga membuat siswa lebih sedikit menarik dalam kegiatan belajar dan lebih antusias. Apalagi di sekarang masa pandemi ini, untuk media audiovisual sangat diperlukan bagi siswa yang sedang belajar di rumah, karena siswa akan lebih mudah untuk pemahaman dan guru juga akan sangat mudah untuk melakukan penyampaian. Jadi secara tidak langsung tetap ada kegiatan tatap muka walaupun hanya melalui media audiovisual. Oke, untuk poin yang kedua di bab 2 ini adalah terkait dengan hakikat presentasi belajar ekonomi. Untuk hakikat presentasi belajar ekonomi, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pengertian presentasi belajar, yaitu di sini akan ada muncul KD dan indikator. Jadi untuk pengertian presentasi belajar di dalam proposal saya ini menurut Adidin Hadis tahun 2008 mengatakan bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi ketika saya akan mengaplikasikan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual ini, saya akan menetapkan dulu KD dan indikator yang mana yang sesuai dengan model dan juga media yang saya gunakan. Jadi di sini saya memilih untuk melakukan pada kelas 10 di SMA-nya 115. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi presentasi belajar. Tujuan menggunakan model pembelajaran based learning terhadap pengaruh prestasi belajar ekonomi karena diperlukan inovasi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, menarik, melibatkan siswa secara aktif dengan meningkatkan aktivitas dan tanggung jawab yang baik secara individual maupun kelompok. Jadi untuk pelajaran project based learning ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok.
Di sini saya bertujuan untuk melakukan secara berkelompok agar dapat menjalin komunikasi bersama siswa dan juga menciptakan keakraban serta akan menjadikan siswa dapat lebih mudah dalam pemecahan masalah yang nantinya akan diberikan. Lalu yang C, definisi operasional presentasi belajar ekonomi. Di sini saya akan ada yang namanya penelitian terlebih dahulu dan juga kerangka pemikiran. Untuk penelitian terlebih dahulu saya dapatkan dari berbagai macam referensi jurnal. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saya, yaitu penelitian saya lebih terbaru. Yang pertama. Yang kedua, penelitian saya itu dengan penelitian yang terdahulu untuk tempat, lokasi, jumlah populasi, dan sampelnya juga berbeda. Lalu untuk kerangka berpikirnya sendiri, sudah saya lampirkan pada proposal saya. Nah, untuk yang terakhir adalah di sini hipotesis. Dalam hipotesisnya sendiri itu terdapat yang pertama, 1. KO, rata-rata presentasi belajar ekonomi kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran project-based learning berbantuan media audio visual di SMAN 115 Jakarta sama dengan KKM 75. Kemudian K1, rata-rata presentasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual di SMAN 115 Jakarta tidak sama dengan KKM 75. Untuk yang nomor 2, K0, ketentuan klasikal pada presentasi belajar ekonomi di siswa kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan ekonomi model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual kurang dari 75%. Kemudian untuk K1-nya, ketuntasan klasikal pada presentasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual di SMAN 115 Jakarta melebihi 75%. Yang ketiga adalah H0-nya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata presentasi belajar ekonomi siswa kelas 10 eksperimen dan kontrol di SMAN 115 Jakarta. H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata presentasi belajar ekonomi kelas 10 eksperimen dan juga kelas kontrol di SMAN 115 Jakarta. Baik, akan saya lanjutkan kemudian untuk bab 3 yaitu mengenai pendekatan dan metodologi penelitian. Untuk poin A yaitu pendekatan dan metodologi penelitian terdapat 2 poin. Yang nomor 1 adalah pendekatan penelitian. Metode pendekatan penelitian merupakan salah satu cara yang digunakan dulu untuk proses kegiatan belajar dan mengajar. Dengan memilih metode pembelajaran yang tepat, maka kegiatan belajar akan semakin menarik. Disinilah alasan kenapa saya memilih mode pembelajaran project-based learning berbantuan dengan media audiovisual, karena saya menyesuaikan dengan keadaan di masa pandemi ini, di mana memerlukan alat pembantuan yaitu berupa laptop dan juga internet ataupun handphone dalam kegiatan proses belajar. Dan kenapa saya memiliki untuk menggunakan media audiovisual? Karena agar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan dan aktif. Sebab dengan kegiatan pelajaran project-based learning ini, siswa dituntut untuk secara berpikir kreatif, kritis, dan juga lebih aktif dalam pemecahan masalah yang nantinya akan diberikan. Kemudian untuk poin 2 yaitu terkait kuasi eksperimen. Menurut Sumadi Suryabrata 1990 menyatakan kuasi eksperimen bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan desain di mana secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan membandingkan hasil perilaku dengan kontrol yang tidak dikenali kondisi perlakuan. Kemudian untuk poin B yaitu terdapat populasi dan sampel. Yang
satu adalah populasi. Populasi adalah sekelompok individu dengan karakteristik yang serupa yang hidup dan ditempatkan di tempat yang sama, memiliki kemampuan untuk memproduksi antara mereka sendiri. Nah, untuk populasinya di sini saya menggunakan siswa sekelas 10 IPS 1, siswa kelas IPS 2, dan juga 10 siswa kelas IPA 1 dan 10 IPA 2. Jadi di sini jumlah sebaran populasi yang saya gunakan pada proposal kali ini yaitu berjumlah 100 populasi. Kemudian yang nomor 2 adalah sampel. Menurut Bullock 2010, sampel merupakan himpunan bagian atau subjek dari suatu populasi. Sampel memberikan gambaran yang benar mengenai populasi. Jadi untuk sebaran sampelnya sendiri saya menggunakan 2 kelas yaitu 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Jadi jumlah sebaran sampel pada proposal kali ini yaitu berjumlah 50. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk poin yang C, yaitu terkait teknik instrumen dan pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik instrumen dan pengumpulan data. Menurut Sutijono 2011, tes adalah cara yang dapat digunakan untuk prosedur dalam rangka mengukur dan menilai di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau sebagai tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan atau tugas soal. Yang kedua adalah kualitas instrumen. Di sini nanti akan adanya validasi, rehabilitasi. Dan kemudian nomor 3 adalah tingkat kesukaran. Menurut Zainal Arifin 2016, tingkat kesukaran soal adalah pengukuran beberapa besar derajat kesukaran dari soal. Menganalisis 40 soal sukar, artinya mengkaji soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar, dan juga sukar. Kemudian nomor 4 adalah daya beda. Di sini untuk daya beda, menurut Anas Sudiojono, daya pembeda adalah kemampuan suatu butiran item tes hasil belajar yang dapat dibedakan antara tes berkemampuan tinggi dan tes yang kemampuan rendah. Dalam menganalisis daya beda soal bentuk objektif dan memberikan uraian dari berbagai cara yang berbeda. Kemudian untuk poin D terkait teknik analisis data, di sini saya menggunakan statistik deskriptif dan statistik interferensial. Untuk statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Menurut Ghazali 2009, analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dapat dilihat dengan nilai rata-rata atau yang sering kita sebut dengan MEAN, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Kemudian untuk statistik interferensial bisa juga disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberikan pada populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau opportunity. Nah, untuk statistik interferensial di sini nanti dalam laporan saya di situ terdapat adanya uji asumsi, uji homogenitas, dan juga uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya mengenai keefektifan model pembelajaran project-based learning berbantuan media audiovisual terhadap pembelajaran ekonomi kelas 10 di SMAN 115 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.